Halo teman-teman, udah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah the first time for us, pertama kali kita buat podcast ya kak ya. Yes. Setelah sekian lama kita berencana untuk membuat podcast. Jadi rencananya ini adalah podcast yang perdana dan ini juga untuk apa ya kak istilahnya percobaan kita untuk podcast selanjutnya. Yeah. Nah, jadi untuk yang perdana kita undang Karina sebagai narasumber kita yang bakalan kita tanya-tanya. Kita bakal tanya-tanya tentang pengalaman hidup, sharing-sharing tentang seputar value, experience dan satu dan lain hal. Sebelumnya kita udah sering juga sharing ya kak ya, cuman mungkin ini adalah sharing yang mungkin lebih sedikit serius. Tapi bentar ya kak, gue kayaknya harus pakai baju panjang. Hah? Pakai baju panjang dulu. Kenalin dulu deh kakak siapa, terus dari mana, asal siapa, anak keberapa. Penting ya anak keberapa? Ya, pokoknya ini deh yang singkat-singkat. Hai para netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina. Panggil nama panjangnya. Nama panjang Rina Ayu Ramadhani dan biasa dipanggil Rina. Rin, boleh. Nah, ya seperti kata teman saya tadi, kami di sini lagi. Aku tuh nggak bisa kok ngomong benci kali aku. Ya apa, semua orang juga belajar. Ini pertama kalinya kami buat podcast. Ya emang udah lama sih kami ingin berencana, pengen. Sejak kapan sih kita rencana buat podcast? Udah lama nggak? Iya maksudnya sejak waktu pas kita Rihlah itu nak. Rihlah yang mana nih? Yang di Sungai Mayar itu loh. Udah enggak lah, sebelum itu kita juga berencana buat podcast. Oh iya benar. Bukan buat podcast, kita berencana nge-vlog. Iya, kita rencana awal-awalnya kita rencana buat kita mau nge-vlog. Terus bukan kita podcast ya benar. Bukan spesifik podcast, kita karena mau kami tuh kayak mau dirutinkan gitu, kayak sekali seminggu tuh keluar kayak nge-review tempat gitu. Review tempat. Nge-review kok view sih. Iya, kita nge-review tempat. Rencananya tuh kita mau nge-review tempat. Tempatnya enggak yang mesti wow atau wah kayak gimana sih. Cuman tempat-tempat di sekitaran sini aja gitu. Dan kebetulan kita berdua hobi traveling atau jalan-jalan ya Kak ya. Iya, betul sekali. Hobi jalan-jalan ke tempat yang ya agak-agak absurd walaupun kami belum pernah ke tempat itu. Terus Kak, kita kenalnya sejak di Musas. Kapan tuh ya? Nggak tahu. Iya Musas ya. Musas tuh 2021 ya. Di salah satu komunitas, kita kenal di salah satu komunitas. Itu tapi kita mulai bersama itu sejak baru sih. Masih baru ya? Iya. Terus karena kami kalau waktu di komunitas sih masih ya say hello gitu, lo gue. Dan ya baru-baru nih kami tuh deket yang kayak ya pergi nge-review tempat itu gitu, yang ya bersama lah pokoknya. Iya kan? Iya. Ya gitulah. Jadi kami tuh kayak ada ya apa ya namanya tuh kayak kecocokan. Iya. Kecocokan ya. Dan makanya berlanjut sampai sekarang, teman-teman. Bingung mau ngomong apa Besti. Ya gue ganti jilbab dulu ya guys, sorry, nanti ini kita cut aja. Jadi kita baru deket juga baru ya. Kita maksudnya kita udah kenal di salah satu komunitas, tapi kita baru deketnya itu baru-baru ini karena kita punya hobi yang sama, yaitu jalan-jalan gitu. Nah, satu frekuensi lah Besti. Iya sih, maksudnya itu sih. Iya. Terus Kak, saat ini kesibukan Kakak apa? Saat ini apa ya? Apa kesibukan Kakak? Apa? Kesibukan lu. Nah, jadi Kak Rina ini tuh termasuk apa ya? Wanita mandiri ya guys. Jadi dia tuh udah punya usaha lah ya Kak, usaha di rumah. Usaha ayam geprek sama orang tuanya gitu. Tapi emang dari kecil udah punya usaha, tapi itu beneran dari orang tua gitu. Maksudnya berarti kayak itu ada kayak gimana sih, kayak dulu orang tua tuh kayak membiasakan sering jualan gitu. Kayak buat kue gitu, habis itu nanti kita tuh ngantar ke sulayan-sulayan gitu. Dan kalau ke bazar kita tuh selalu ikut. Ya jadi beliau nih
pandai masak, pandai buat kue ya, lebih spesifiknya kue ya. Kalau Kue. masak tuh nggak terlalu ini sih. Ya lebih spesifiknya lebih ke kue-kue gitu, kue-kue tradisional ya kak ya, Gorengan gitu sih. gorengan. Nah, jadi kemarin kita jadi Kita tuh kayak harus bikin garis besar gitu loh, mau ngomongin apa ya kan, jadi nggak gitu. tapi sebenarnya itu bukan karena kenapa kita, karena semuanya udah kita ceritain. Jadi gue kayak mau nanya lagi ke lu, ya gue udah tahu, dan lu juga kayaknya gue kalau udah nanya pasti ya kan udah nanya gitu. Iya, Kayak gue tuh benar-benar. tadi kan sore gue udah nanya tuh tentang yang kenapa atau perlu Jodoh kita ini ya. Jadi sebenarnya kita tuh kan gini. Jadi sebenarnya kan kita udah lama nih mau buat podcast kita cerita tentang sharing-sharing kayak begini kan. Cuman karena udah kelamaan baru hari ini kesampaian, qadarullahnya ya, rezekinya juga alhamdulillah hari ini baru bisa. Sebelumnya kita udah cerita-cerita panjang gitu, maksudnya cerita-cerita banyak hal, sharing-sharing banyak hal. Jadi kayak sekarang nih mau di-sharingin udah habis dah materinya gitu. Jadi iya kan, saya udah habis materinya. Tuh tadi sore nih Kak, ceritanya kita tadi sore sebenarnya awal harusnya ini bukan podcast pertama kita. Podcast pertama kita tuh harusnya sama Kak Mawar, Ya. bersama Kak Mawar. Cuman qadarullahnya tadi sore itu Ada kendala sedikit. Bukan kendala sih, qadarullahnya miskomunikasi. Ya, Ada miskomunikasi antara kita sama Kak Mawar. Jadi Kak Mawar tuh lagi ada ini mau pergi gitu. Jadi kita nggak bisa buat hari ini podcast perdananya. Nah, jadi kita lah buat podcastnya untuk cover hari ini gitu. Nah, apa tadi yang ngomong gue tanya? Tadi kita waktu di taman kita terakhir cerita tentang apa sih? Bentar, umur lu berapa sih Kak? Kasih tau umur berapa? masih muda besti. Berapa umur lu? 30, 29. 29 29. Belum masuk 30. Ini kan akhir tahun. Akhir tahun Kak. awal. Oh, nanti awal tahun berarti 30. Saya ngomong umur. Ya nggak usah ngomongin umur Biasa lah. aja. Biasa aja, slow aja. Nggak ada yang salah kok tentang umur. Iya, betul. Karena kalau misalnya menurut aku sih, kalau misalnya umur itu nggak menentukan kedewasaan seseorang. Ya kan? Dan Sifat. iya sih, dan itu sebenarnya tentang how we can learn a lot of things. Gimana cara kita tuh belajar banyak hal dari semua yang kita begini, setiap orang punya masa, tapi nggak semua orang bisa mengambil hikmah yang banyak tentang apa yang udah dijalani dalam kehidupannya. Benar. Ya kan, semakin banyak kita mengalami lika-liku kehidupan, semakin banyak pula nih nilai-nilai yang bisa kita dapat dan nilai yang bisa kita sharing ke orang lain gitu kan. Ya kalau misalnya hidup kita monoton dan hanya itu aja, walaupun umur kita 100 tahun sekalipun, tapi kita hanya melakukan hal yang itu aja dan mungkin nggak pernah mengalami fase pasang surut dalam hidup, mungkin kita juga nggak bisa sharing-sharing banyak hal kepada orang gitu. Jadi sebenarnya tujuan kita buat podcast ini apa dulu Kak? Kalau menurut Kakak apa? Tujuan kita buat podcast ini apa? Lu masa nggak tahu sih? Apaan sih lu? Jadi tuh aneh sih. Sharing sama. Jadi sebenarnya tujuan aku tuh pertama buat podcast itu adalah aku pengen berbagi cerita kepada orang-orang gitu. Sharing. Jadi kan aku melihat gini ya, kalau biasanya kalau misalnya di televisi atau dimanapun itu, aku melihat kalau misalnya orang-orang yang berbicara atau diundang jadi bintang tamu itu adalah orang-orang yang Coba agak lambat sedikit ngomong dulu. orang-orang yang dikatakan, nanti gue lupa, orang-orang yang di dalam tanda kutip orang-orang yang sukses gitu. Sementara aku berpikir berpendapat gitu, kan nilai-nilai kehidupan itu semua orang punya gitu, dan gak mesti dia harus yang dikategorikan sebagai orang sukses yang terkenal baru bisa berbagi gitu. Dan menurut aku gitu, bisa jadi orang-orang yang ada di sekitar kita juga punya nilai-nilai yang sama gitu. Jadi tugas kita adalah mengambil nilai-nilai itu dari mereka gitu. Jadi kayak kita bisa belajar dari pengalaman orang lain kayak gitu. Nih contoh pengalaman aku sama kakak kan beda. Kan kemarin aku udah cerita ya sama kakak tentang apa? Tentang nikah. Iya. Tentang nikah. Iya. Jadi kan beliau nih belum nikah. Jadi beliau umur kakak 29 gitu kan. Jadi anak aku juga hampir sama kayak beliau waktu masih umur sekarang, waktu beliau Iya. masih umur kayak aku gitu kan. Iya, masih belum kepikiran buat nikah gitu kan. Terus setelah aku sering-sering sharing sama beliau, terus kayak Kak Arina tuh cerita gitu sama aku kan. Aku kan tipe orangnya kayak yang nggak peduli amat gitu, gue bodo amat gitu. Tapi pas beliau cerita nih ke aku gitu, cobalah pertimbangkan. Kan gue ceritanya gue dulu. Gimana Kak cerita sama aku, cobalah ini. Iya, Ikhtiar dari sekarang. Iya, intinya coba dari sekarang, karena ketika kita udah memasuki usia yang ya dari umur 27 lah, usia 27, 28, 29 tuh ya udah, kalau kita baru ikhtiarnya sekitar umur segitu, ya kita belum tentu jodoh kita itu cepat datang. Kita kan nggak tahu. Benar. Ya sama seperti yang aku alami gitu kan. Jadi aku baru ikhtiar tuh yang benar-benar ikhtiar tuh di umur 28 tahun. Iya, Udah ini kan, udah termasuk lama lah itu kalau untuk perempuan ya. iya, Karena dulu waktu umur 23, 24 masih mikirnya tuh yang untuk senang-senang, happy-happy. ya nothing tulus ya, bebas Ya, gitu nggak ada ya. mikirin itu. Makanya kita kayak bukan menyesal sih, kayak rasa gimana ya? Kenapa sih nggak dari dulu gitu? Kenapa baru sekarang terpikirnya? Bener. Ya jadi kan Karena kita mencari jodoh tuh nggak sama kayak kita membeli ikan di pasar, tinggal pilih, comot, ambil, enggak. Iya kan? benar. Nah, Gitu. jadi itu tuh salah satunya yang I have to notice to Umur myself. berapa? Umur gue 23. Umur aku 23 di tahun ini. Aku masih ini sih. Dan aku juga tipe orang yang agak, kalau orang lain ngomong gue mah masuk ke kuping kanan keluar kuping kiri kayak begitu.
Nah, jadi teman-teman kayak salah satu kenapa aku tergerak untuk buat podcast gitu, cerita-cerita, sharing-sharing informasi. Copot dulu itunya. Woi, copot dulu itunya. Nah, kita lanjutin ya. Jadi, Kak, kenapa salah satunya nih, Kak, kayak alasan terbesar atau alasan terbesar aku kenapa aku pengen buat podcast. Sebenarnya nggak usah dibilang podcast sih, cuman kayak Sharing aja iya gitu kayak ya. kalau podcast kan Kayak gimana gitu lebih ya. apa namanya, lebih bagus lah. Nah, kalau ini kan kayak sharing informasi aja, cerita-cerita santai gitu. Salah satunya tuh kayak waktu itu aku kan ini kan salah satu alasan terkuat aku tuh pengen untuk sharing gitu sama teman-teman gitu, karena aku merasa gini, aku merasa setiap orang itu pasti ada dalam hidup mereka di mana mereka merasa harus menyampaikan ini oke, mereka tuh punya nilai-nilai yang mereka tuh punya dan mereka ingin membagi itu kepada orang lain gitu, dan mereka pasti punya nilai itu yang mungkin orang yang lebih lebih muda di bawah umurnya belum sampai kepada iya. itu gitu. Dan satu titik aku merasa gini, at least walaupun mereka itu orang yang katakanlah tidak berpendidikan, tidak punya gelar pendidikan gitu, tapi kalau dia udah hidup sekian puluh tahun dan dia sudah menepati jalan di fase-fase hidup di dunia ini, pasti dia punya pengalaman-pengalaman gitu, dan mungkin pasti ada salah satu hal yang bernilai dalam hidupnya yang perlu kita untuk tanyakan gitu, yang perlu kita untuk belajar dari beliau gitu kan. Nggak mesti harus kayak orang yang berpendidikan, sarjana, sekolah tinggi. Pasti, dan aku meyakini itu ketika aku misalnya bertemu sama misalnya orang yang lebih tua, misalnya kayak kakek atau kayak kakek atau umurnya berapa gitu, aku sering nanya gitu, apa sih aku sering nanya tentang hal-hal penting dalam hidup, misalnya hal-hal yang menurut aku penting gitu. Masa dulu aku pernah nanya kayak begini, apa sih yang kalau misalnya kakek bisa muda kembali gitu, atau masih muda, apa yang ingin kakek lakukan gitu. Kakak ada nggak dalam hidup kakak kayak gitu? Maksudnya ada. Apa hal Yang pengen balik ke iya, ini kan. yang kalau misalnya kakak dipunya kesempatan untuk Iya, balik, aku kembali pengen ke ngakuin usia itu. muda. Ya, kalau aku sendiri sih, kalau aku diberi kesempatan untuk kembali ke usia muda lagi, atau yang kayak umur 20-an kayak gitu, aku tuh mengasah apa ya namanya tuh? Skill. Iya, skill gitu, karena dari aku tamat kuliah, aku tuh gimana ya? Udah langsung kayak hidup bebas gitu, kayak udah nggak ada yang dipikirkan gitu, Kayak misalnya padahal dulu mama pernah bilang tuh belajar jahit kayak gitu, atau kayak buka usaha, tapi kayak nggak ada sih mikir ke sana gitu, kayak nggak ada, gimana ya, kayak nggak, belum apa namanya tuh, Belum attach iya sama kayak hal gitu, itu kan. masih kepikiran main aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya Dan sekarang tuh kayak menyesal kenapa nggak dari dulu gitu. itu yang paling ini. Tapi yang bersama sih aku sama kakak. Tapi kalau aku tuh lebih bukan, kalau kakak kan tadi emang udah dikasih tahu kan belajar. Artinya orang tua kakak kan dalam kesadaran kan. Iya. Maksudnya orang tua kakak udah tahu nih, anak nih punya anak ini harus diarahkan biar dia punya skill gitu Iya, kan. benar. Kalau aku memang yang orang tua aku yang memang nggak terlalu ke hal-hal yang kayak gitu, dan memang beliau juga ya katakanlah kalau misalnya emakku kan misalnya kayak orang yang maksudnya bukan berpendidikan tinggi yang mengerti hal-hal yang kayak gitu. Yang penting dia taunya sekolahin anak Iya, nyari benar. uang gitu doang Iya, kan. iya, Kalau benar. mama kakak mungkin Banyak terpikir banget, ke situ kan gitu. Nah jadi itu hampir sama nih kalau sama Kak Karina gitu. Aku juga sekarang itu, cuman aku lebih bukan ke yang, aku tuh sama, kita skill juga gitu. Contoh satu skill, yang kedua potensi sejak dini. Oh, iya, betul, Terus yang betul. ketiga ini apa namanya, pendidikan. Misalnya kayak pendidikan, contohnya tuh kayak jurusan aku tuh sekolah. Kayak kenapa ya dulu aku tuh ngambilnya jurusan ngapain aku dulunya Aku juga gitu SMA sih. gitu. Terus kenapa ya aku ngambilnya jurusannya bla Bener-bener bla bla sama. gitu di kuliah gitu. Terus kenapa ya waktu aku kuliah tuh nggak belajar ini? Kenapa aku nggak ngelakuin ini kayak gitu? Aku nggak melakukan hal-hal di luar yang seharusnya yang Iya, biasanya gitu. Benar sih, aku juga seperti itu. Terus salah satu Kak yang paling aku notice banget waktu aku udah setelah aku lulus kayak gini gitu. Aku berpikir waktu itu aku kuliah gitu kan. Aku kuliah hanya melakukan, makanya kenapa ya orang-orang itu tuh, orang-orang sukses tuh selalu bilang kayak gini, keluar dari zona nyaman, Iya, benar, aku and try something new, ya kan? Iya. Coba hal-hal baru Baru. gitu. Tapi kita nggak ngerti gitu, maksudnya kita nggak ngerti apa yang dimaksud dengan hal baru. Nah, gua kira yang ada dalam pikiran aku kan, ketika aku masuk organisasi, banyak organisasi yang beda-beda, aku kira itu hal baru. Ternyata setelah aku selesai gitu, aku berpikir Kak, sesuatu yang baru itu bukan dari situ gitu. Sesuatu yang baru dengan hal keluar dari zona nyaman itu beriringan. Contoh kayak misalnya dari kuliah kita udah jalan relasi di luar dari dunia perkuliahan. Kalau di dalam perkuliahan sama aja lah ya, orang organisasi, bla bla, dan sama aja hampir kayak gitu ya kan. Semuanya berkaitan dengan itu, masih belum keluar dari zona nyaman kalau menurut. Dan sekarang waktu aku udah lulus kayak begini, baru aku menyadari gitu. Dan mungkin gini, itulah perbedaannya ketika misalnya kita hanya belajar dari teori, ya kan? Misalnya di dalam teori tertulis coba hal baru gitu. Hal baru yang kita tangkap dengan hal baru yang di dalam apa yang disampaikan itu berbeda kan? Nah dari situlah aku gini, oh begitu. Jadi kenapa aku terpikir untuk sering bertanya sama orang-orang yang udah duluan gitu, dalam tanda kutip gitu ya, bisa jadi umur beliau lebih duluan atau bisa jadi dia walaupun dia muda tapi dia duluan mencoba hal itu, bisa jadi kan kayak gitu. Karena
mereka tuh lebih tahu tentang apa yang dimaksudkan dalam teori itu, ya kan? Iya. Sementara kita, misalnya kita sebagai seorang pembaca, kita hanya tahu apa yang kita tangkap dari yang dibaca, tanpa tahu apa maksudnya sesungguhnya kayak gitu. Benar-benar. Makanya dari situ aku, oh iya ya, apa yang aku tangkap, aku merasa aku udah melakukan apa yang disampaikan secara teori gitu. Tapi ternyata tidak kayak gitu. Dari situ aku kemudian oke, berarti sekarang itu berarti ini, aku berpikir aku udah terlambat nih di masa aku yang sebelumnya. Iya, iya. Terus aku berpikir, oh ya, aku kan sekarang misalnya masih 20 atau ke 30 gitu. Karena aku masih ada masa selanjutnya. Berarti tugas aku sekarang adalah untuk belajar dari orang-orang yang orang-orang yang udah di atas aku kayak gitu, baik secara umur ataupun secara hal-hal yang lain kayak gitu. Itu sih yang paling turning pointnya. Makanya tuh Kak, kenapa aku tuh sering suka banget sharing-sharing sama orang, sering nanya-nanya kayak gitu, Benar, emang benar sih itu. ya kan? Setidaknya nambah kayak pengetahuan kita juga ya kan? Iya, contoh misal kayak gini kan, kayak kita misalnya cerita sama Kak Mawar gitu kan. Misalnya cerita sama Kak Mawar, ternyata ada loh Kak Mawar, dia misalnya contoh dia nikahnya muda. Apa sih Iya. plus minusnya nikah muda kayak Iya, gitu? benar-benar. Apa efeknya ketika orang misalnya dia nikah muda, bla 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 segala macamnya. Yang itu kita nggak bisa dapetin sementara kita udah tua. Iya nggak sih? Iya kan? benar. Maksudnya kayak secara umur kita udah nikah Lewat muda. gitu. Iya udah lewat gitu. Jadi kita nggak bisa lagi untuk belajar, kalau kita mau belajar otodidak nih. Kita nggak bisa. Lu udah habis masa, bro gitu. Lu Expired. Iya, udah expired. Jadi ya, dari mana kita belajarnya, ya dari orang yang Iya. udah dan dia udah pengalaman gitu. Artinya pelajaran itu kita nggak semua bisa kita ambil dari apa yang pengalaman yang udah kita lakukan gitu. Bisa kita belajar dari pengalaman orang lain kayak Iya. gitu. Dan belajar dari pengalaman orang lain itu bagus, cepat kayak misalnya kayak gitu. Contoh kayak kita sekarang misalnya kita umurnya 20 ke 30. Ya udah kita belajar gimana sih kehidupan umur 40, gimana sih kehidupan umur 50. Jadi kita tuh tahu di masa itu apa yang mau kita lakukan. Jadi kita cepat sedini mungkin, gak mesti Iya. harus menunggu masa Menyadari gitu ya. menunggu masa kita harus sampai ke situ Iya. baru kemudian kita tuh sadar Iya. ternyata begini kayak gitu. Benar-benar. Nah itu sih salah satu alasannya. Sekarang nih, apa yang mau kakak rencana kakak untuk kedepannya? Dari Your big dream, keinginan paling terbesar dan planning. Tapi kalau untuk saat ini keinginan yang paling dicapai itu ya nikah. Nikah. Ya karena aku gini mikir ya, karena untuk apa kita hidup lama-lama sendirian coba? Nggak ada tujuan, nggak ada ini kayak gitu. Dan kayak ngerasa hidup tuh nggak ini pontang panting sana sini, tapi kayak ngerasa ada yang kurang gitu. Ya, ya. Tapi Ada tadi aku notice banget loh Kak, waktu kakak bilang itu, waktu yang kakak bilang itu apa namanya, ikhtiar kakak itu baru dari umur 28 gitu. Jadi itu sebenarnya kalau bisa dibilang itu singkat, bukan lama. Udah 8 ke 9 Iya, ya, lu benar. sementara orang ada ikhtiar 3 Iya. tahun ya kan. Nah itu dia tadi yang aku bilang Jadi tadi. bukan soal umur yang udah tua, Iya. tapi soal ikhtiar yang udah Iya. banyak apa belum, ya kan? Iya. Dan Jadi kan nggak mungkin secepat itu ya kan, diikhtiarkan 2000 berapa? 2018 ya. Iya benar, 2000 enggak umur 28. Umur 28 ke 29 kita tuh pengen cepet dapat, kan nggak mungkin juga gitu cepet-cepet. Makanya ya sekarang ya sabar, terbaik sabar, Iya tetap sih. doa, minta sama Allah gitu kan. Gue merasa kayak sharing sama ibu majelis sekali. Sabar. Banyak doa. Tapi emang bener loh itu. Ya, tapi Kak, Kalau kita ikhtiarnya sudah, tentu kan nggak mungkin nggak ada usaha. Ikhtiar itu kan bentuk usaha gitu Iya. kan nggak mungkin juga kita nggak berdoa, dan kita usaha tapi kita nggak berdoa, sama aja yang nggak ini ya kan. oke, Gitu. sekarang pertanyaannya, pernah nggak kakak terbersit atau berapa kali kakak Besit. terbersit dalam hati kakak meragukan janji Tuhan tentang perjodohan? Nggak ada sih, karena aku yakin jodoh itu pasti ada gitu. Benar, nggak Iya, pernah. nggak pernah. Iya Sama sih. sekali nggak pernah. Guys, I'm so appreciate about her because ini tadi ya, karena di tengah-tengah kita ujian, di tengah-tengah ujian yang Allah kasih sama kita tuh bisa jadi terlintas di hati kita untuk meragukan janjinya Tuhan Iya. dan ya Allah gitu kan. Padahal udah dijanjikan gitu kan. Iya. Cuman karena mungkin kita yang sudah tidak tahan lagi dengan nggak sabar dengan ujian itu, sehingga terbersit Nggak di hati kita akan hal-hal yang kayak gitu. Kalau aku sih nggak, kalau aku percaya. Tinggal diperbanyak aja kayak doa dan usahanya itu aja sih. Tapi ini bakal jadi ini loh Kak. Jadi ini bakalan video ini bakal jadi hal yang bakal bahagia banget kalau misalnya kakak misalnya udah nikah kan. Terus kayak itu, wah, udah ternyata kita pernah ya ngomongin ini kayak gitu. Ya karena emang di umur 28 tuh lah kayak bener-bener nangis sejadi-jadinya. Udah berdua belum nggak nangis? Enggak. Karena kayak baru tertampar gitu ketika ya Allah nggak sadar umur udah 28 aja kayak gitu. Iya Kak. Lu memang gak sadar umur lu dulu. Jadi kayak asikan main kali ya. Tapi tau gak, Kak Mawar tuh Bukan main sih, Kak Mawar sering bilang gini loh, Dek, kita jangan main-main gitu. Perasaan gue gak banyak main-main, tapi Kak Mawar bilang jangan main-main. Gue tahu apa sih, ada sesuatu yang disampaikan di Iya. kata-kata itu. Ini gue berpikir, ya juga ya. Aku mau nanya, Karena akhirnya main juga kali. iya kan. Dan kita tuh ya memang butuh apa ya? Bukan butuh kawan, maksudnya tuh kayak butuh Circle. Iya. Sport system. Iya, memang butuh kita serius. Karena kalau sendiri tuh nggak semangat ya juga. Dan Iya. ketika kita lemah atau apa kayak itu nggak ada yang mensupport kayak kita, Iya, benar. menasehati. Ketika gitu. kita misalnya lagi futur iman atau lemah Dan- iman, perlu untuk Iya, dan lagian ngapain juga kita?
sendiri sampai umur segini gitu. Tapi gue salut sama lu gitu. Lu 28 lu nggak ada hasrat suka sama orang tuh. Gue salut. Kalau untuk rasa suka kagum tuh sih ada. Cuma kita kan nggak bisa memaksakan gini. Ketika kita suka sama orang kan belum tentu orang tuh suka sama kita. Gitu loh. Bukan berarti aku tuh nggak suka sama orang. Ada. Ya tapi kan mungkin intensitasnya juga nggak kuat, makanya lu sampai sebegitu lalainya. Kayaknya sih. Ya sampai lu hanya fokus dengan bermain Iya dan dulu karena memang ini emang yang aku yakin emang itu jodoh tuh pasti ada. Itulah yang aku yakini. tanpa lo ikhtiar. Iya. Oh, lu meyakini itu secara sepenuhnya tapi lu nggak ikhtiar. Iya itu salahnya gitu. Maka Lu kira lu dia bakal datang seperti cahaya rembulan di malam hari, Itu, seperti fajar di pagi hari ya. Tapi lu di situ salah gua. tapi emang mental kita sama sih. Gue juga berpikirnya kayak begitu gitu. Cuman bedanya mungkin Mau menyadarnya lebih cepat gitu ya. karena lu karena gue temenan sama kakak gitu. Iya, Karena kakak juga mengingatkan aku gitu. Iya, karena dulu waktu pertama kali kakak ngomong inilah dek mulai hijrah kan. Dulu Iya. gue masukkan gue gitu. Terus dia karena kak ini udah sering ngomong kayak begitu, gue jadi kayak maksudnya apa sih gitu. Kayak maksudnya apaan sih ngomong kayak itu. Ya jadi kayak aku tuh berpikir ulang tentang apa yang kakak ngomongkan, tapi setelah berulang-ulang kakak sampaikan gitu loh. ya karena itu yang gue alami gitu. Makanya disampaikan coba ikhtiar dari sana karena cari jodoh tuh nggak sama kayak kita milih ikan langsung dapat, langsung kita ambil gitu enggak. Butuh waktu guys, butuh waktu. Jadi kakak apa pesan kakak untuk misalnya orang-orang yang nonton dan masih pesannya, dalam fase dan fase hampir sama dengan kakak? What you want to sampaikan sama mereka gitu, some advice. Ya tetap kita tuh kayak berikhtiar ya. Kalau ikhtiar tuh perlu sih emang. Emang perlu tuh. Karena kan kalau kita Bukan perlu harus. ya harus. Karena kalau kita hanya berdoa tanpa ada usaha ya sama aja bohong kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak yang untuk kalian-kalian yang belum nikah seumuran yang udah melewati batas atau bukan melewati batas sih, maksudnya yang udah apa ya namanya? Udah uzur. Juga loh. Yang udah yang seharusnya tuh udah punya anak 3 atau 2 gitu ya. Ya perbanyak doa, ibadahnya juga ini terus Memperbaiki diri. ya memperbaiki diri dan lihat hubungan kita dengan orang tua. Karena itu bisa jadi salah satu penghalang ketika kita masih ada kayak gimana sama orang tua kita, masih cekcok gitu ya, bertengkar sama orang tua kita. Hubungan kita belum baik. Ya hubungan kita belum baik dan gua merasa itulah salah satu penghalang. Ya maksudnya merasa sih itu karena gimana ya, aku sama mama nggak terlalu dekat gitu. Berarti selain kita memperbaiki hablum minallah, kita juga memperbaiki hablum minanas. Yang pertama itu emang dengan orang tua dan itu emang berpengaruh. Berpengaruh banget kak. Iya. Kakak merasa banget. Iya. Aku merasa banget. Iya sih, tapi aku tuh setelah beberapa kali ngomong sama kakak sama kak Mawar juga gitu, aku tuh apa istilahnya belajar hal-hal penting walaupun nggak banyak, tapi Iya, penting. gitu. Itu penting gitu dalam hidup gitu. Jadi aku kayak mikir, oke. Nah di situ aku juga berpikir kak, di situ aku kayak mulai, sih kayaknya perlu juga kita untuk bergaul lah, mengelilingi diri dengan circle-circle yang memang itu udah duluan daripada kita Iya, gitu. iya. Contoh nih, kalau misalnya aku bergaul sama orang-orang yang sebaya sama aku, tentu pemikiran aku nggak Iya, sampai kan. iya. Contoh nih, misalnya gue bergaul sama misalnya anak-anak community yang sebaya sama aku, ya mereka juga pasti mikirnya, maksudnya mikirnya tentang main-main juga. Pasti Iya. ngajaknya apa? Ngajaknya ke Gulamo, ngajaknya ke kamar kiri, ya kayak gitu Jalan-jalan jalan-jalan. Karena memang pada fasenya memang kayak gitu. Cuman karena aku tadi bergaul sama kakak gitu kan, sering cerita sama Kak Mawar juga gitu, jadinya kayak ada something new that I get from you are. Jadi kayak harus, tapi itu sih intinya pesan aku notice banget sih buat teman-teman yang di sana, seberapapun usia kalian saat ini, misalnya usia kalian masih 18, 17 tahun, bergaul sama orang-orang yang di atas kalian, baik di atas secara umur, di atas secara pengalaman, atau mungkin di atas secara kesuksesan, apapun itu kayak gitu. Karena itu akan mengajarkan kalian banyak hal gitu. Jadi memang yang terpenting ketika kita ingin berubah, kita ubah dulu circle kita. Benar. Karena siapa teman kita, itulah diri kita. Iya. Karena Benar. teman kita itu sefrekuensi sama kita gitu. Dia yang teman-teman kita Seperti apa teman kita itulah kita. Seperti apa teman kita itulah kita kayak gitu. Makanya kita jangan terlalu dekat-dekat ya kak, berteman. Oh iya. Maksudnya iya kan aja biar dia senang. Oke teman-teman, dan mungkin ada lagi mau kak sampaikan. Itu sih yang penting, hubungan dengan orang tua itu harus dijaga. Karena untuk apa kita ya pergi ke sana mencari pahala, padahal nih pahala tuh nggak jauh-jauh dari kita. Iya sih. Contohnya berbakti sama orang tua kita. Iya sih. Kenapa kita harus capek-capek ngerjain ini, capek-capek nolong ini, padahal yang dekat dengan kita abaikan. Iya sih. Kayak kita tuh menggenggam, kita tuh nggak tahu kalau kita menggenggam emas jangan di tangan, di genggaman kita. Iya. Iya kan? Yang jelas hubungan dengan orang tua perbaikilah. Jika teman-teman di sana yang masih punya hubungan nggak bisa sama orang tua, cepat-cepat minta maaf. Dan kita juga apalagi orang tua kita yang sudah berumur, kita nggak tahu sampai kapan kita bisa berbakti sama beliau. Tuh, perbaiki hubungan dengan orang tua, karena memang pada dasarnya orang tua itu adalah surga kita di bawah telapak kakinya. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. ya. Kebalik nggak? Ridhonya orang
tua ridhonya Allah. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Ya, ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Ya itu dia intinya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu sharing session kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan juga ini menjadi amal jariah kalau ada. Dan kita mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah, karena kita juga baru belajar. Iya, Belajar benar. belajar tentang kehidupan dan banyak hal gitu. Tentunya kesalahan itu tidak terlepas dari yang namanya manusia, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Semoga apa-apa yang kita lakukan hari ini benar-benar bermanfaat bagi kita untuk kedepannya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat gitu. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang sebaik-baiknya manusia adalah dia yang mempersiapkan untuk bekal akhiratnya gitu. Masa depan itu dalam tanda kutip juga akhirat. Jadi Jangan hanya dunia. jangan hanya di dunia aja gitu. Kita tampilnya nggak serius. Ada closing statement from you? Satu kata yang you mau sampaikan. Apa ya? Ada nggak? Nggak ada. Oke, jadi mungkin sekian dulu podcast kita, sharing session kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku Rama dan Rina, kita pamit undur diri. bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.